Oke, bertemu lagi di kuliah online kedua untuk mata kuliah BPro ini. Sebelum kuliah ini dimulai, saya ingin mengumumkan bahwa UTS untuk kelas BPro ini itu saya putuskan untuk tunda sampai nantinya kita akan masuk lagi atau nanti ada update terbaru lagi ya. Jadi saya putuskan untuk ditunda dulu. Nanti kita akan ambil jam kuliah aja untuk UTS-nya. Outline-nya untuk hari ini melanjutkan dari perkuliahan minggu lalu. Jadi kalau minggu lalu itu kita sempat membahas tentang balance sheet, income statement dan cash flow statement, neraca keuangan, laporan laba rugi dan laporan arus kas. Kita juga sudah membahas financial ratio. Sekarang kita akan lanjutkan lagi ke financial ratio yang lain. Saya juga sudah sempat melihat beberapa tugas yang sempat kalian berikan ke saya, beberapa ya, ada beberapa yang sudah diberikan ya. Nah, nanti kita akan coba cek sedikit lagi untuk tugas-tugas ini. Ada beberapa yang detail, ada juga beberapa yang standar. Jadi beda-beda tiap orang, tapi nggak apa-apa, ini kan namanya kan belajar. Nah, saya akan lanjutkan sedikit. Ini pertemuan ketujuh kita. Kemudian seperti saya cuman reminder lagi ya. Jadi ada 3 di sini. Yang pertama income statement. Income statement ini adalah profit dalam satu periode tertentu. Misalnya kalau seandainya kita pakai profit tahunan, maka ya itu profitnya selama 1 tahun. Lah kalau seandainya ada beberapa perusahaan yang belum memberikan laporan tahunan, maka untuk income statement ini kita harus kalikan 4/3. Jelas ya, karena profit itu sendiri kan harus dalam waktu 1 tahun. Nah, opsi lainnya kita bisa hitung 12 bulan mundur. Jadi di 9 bulan pertama plus di 3 bulan tahun yang lalu. Itu juga kita bisa lakukan dan cara seperti itu. Nah, kalau statement of cash flow ini juga sama. Balance sheet kita tidak terlalu perlu kalikan 4/3 karena balance sheet ini atau neraca keuangan ini merupakan kondisi perusahaan pada saat ini. Kasnya berapa dan seterusnya. Belum tentu nanti di akhir tahun itu jumlahnya dikalikan 4/3 ya, enggak ya. Jadi kalau untuk balance sheet ini kita bisa pakai nilai pada saat itu. Saya juga sempat jelaskan tentang neraca keuangan bahwa ada aset, liabilitas, terus kemudian ada owner's equity. Di aset sendiri juga ada kita bagi menjadi 2, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Saya rasa kalian semua sudah tahu. Kemudian di liabilitas juga ada liabilitas yang dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang. Jadi bedanya hanya di kurang dari 1 tahun. Kalau seandainya current asset adalah aset yang bisa kita cairkan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Kalau long term itu yang lebih dari 1 tahun. Begitu pula dengan current liabilities dan long term liabilities. Oke, ini kurang lebih seperti ini. Kemudian income statement-nya kita juga sudah sempat lihat. Kalau seandainya ada revenue, kemudian ada biaya-biaya seperti cost of goods sold, kemudian dikurangi akan menjadi gross profit dikurangi dengan biaya-biaya overhead dan sebagainya. Itu nanti akan menjadi laba usaha, dikurangi lagi dengan biaya bunga dan pajak, maka akan jadi net profit. Kalau seandainya masih positif, net income atau net profit. Kalau seandainya negatif, ya net loss. Oke, nah ini saya akan coba lanjutkan ke rasio yang lebih mendalam lagi. Jadi ini kalau seandainya saya cut, saya masukkan ke sini misalnya. Yang kita sudah pelajari itu minggu lalu adalah yang ini, debt ratio dan current ratio. Ini kita bisa temukan di neraca keuangan. Sedangkan untuk hal-hal yang lain yang kita sudah sempat pelajari juga ini. Profit margin on sales, net profit margin, bisa juga gross profit margin, dan operating profit margin. Ini kita temukan di laporan laba
rugi. Nah, ada beberapa rasio lainnya yang itu merupakan hybrid. Jadi, misalnya contoh times interest earn ratio itu memerlukan dua sekaligus, yaitu gabungan antara laporan laba rugi dan juga neraca keuangan. Jadi ini combine ya, memerlukan informasi di dua ini. Ini juga sama, misalnya total asset turnover ratio juga memerlukan dua hal ini. Oke. Nah, ini juga return on equity itu juga memerlukan laporan laba rugi dan juga memerlukan neraca keuangan. Nah, ini yang nanti kita akan bahas pada hari ini ya. Nah, untuk market trend ini kita untuk mengetahui apakah harga saham itu murah atau mahal. Ya, kayaknya kita enggak terlalu fokus penting membahas hal ini ya. Karena ini bukan kelas investasi atau kelas valuasi saham, tapi kelas untuk kita menilai perusahaan ini bagus atau tidak. Oke, lanjut. Di slide saya, ini ada rasio-rasio yang kita akan bahas. Dari sekian banyak rasio ini, tidak perlu harus semuanya kita bahas ya. Sebentar. Ya, tidak perlu semuanya harus kita bahas. Saya akan memilihkan 3 tambahan saja yang lumayan penting. Yang pertama adalah return on equity. Yang kedua adalah times interest earn, EBIT dibagi dengan interest charge. Berikutnya adalah total asset turnover, net sales dibagi dengan total assets. Oke, kita akan coba mulai satu persatu saja dari return on equity. Saya akan coba downloadkan kembali laporan perusahaan tercatat. Ada, misalnya saya pakai Pakuwon ya, Pakuwon dan Intiland, karena harusnya kita sendiri tahu ya. Oke, kebetulan Pakuwon ini tidak ada ya. Kita mungkin bisa pakai juga yang laporan triwulan ke duanya. Kemudian saya juga pakai punyanya, misalnya Intiland. Intiland apa sudah adakah? Oh ya, tahunannya apakah sudah ada? Belum? Oke. Nah, sekarang kita lihat return on equity itu, kalau kalian sempat lihat, itu adalah net income dibagi average shareholder equity. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Kita bisa cek di sini. Yang kita perlukan adalah dari Pakuwon itu adalah kita perlu ekuitasnya. Saya akan crop ekuitas. Saya akan tulis di sini ya, misalnya Pakuwon versus Intiland. Kemudian saya akan paste. Ini menghitung ROE ya, ROE. Oke, kemudian apalagi yang kita harus lihat? Yang kita harus lihat adalah laba bersih periode berjalan. Saya akan copy yang ini. Oke. Nah, apa yang harus kita lihat? ROE sendiri itu tadi rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan ekuitas. Nah, sedangkan laba bersihnya ini ada banyak. Nah, kita bisa menghitung dengan dua cara ya. ROE pertama, ini yang paling simple, itu kita pakai laba bersih yang di sini. Kemudian pertama kita kalikan dulu dengan 4/3 karena ini kuartal ketiga ya. Jadi kita harus 1 tahunkan. Kalau ini kuartal kedua, maka kita juga kalikan 2. Ini kita kalikan 4/3 angka di sini, kemudian kita bagi dengan angka jumlah ekuitas. Artinya apa? Artinya kita tidak memperhitungkan faktor
kepentingan non pengendali atau minority interest. Maksudnya gini, Pak Kwon tuh kan akan ada punya banyak usaha. Ada beberapa usahanya yang kerjasama dengan orang lain, sehingga di anak usaha itu, anak induk tersebut, di anak usaha tersebut, Pak Kwon mungkin tidak akan punya kepemilikan 100% ya. Misalnya dia mendirikan hotel misal ya. Terus kemudian 70%-nya itu dia yang menguasai, 30%-nya dia itu yang dikuasai oleh orang lain. Nah, di peraturan akuntansi apabila perusahaan tersebut menguasai lebih dari 50%, maka keseluruhan dari laba itu akan masuk ke dalam Pak Kwon. Nanti di terakhir barusan dikurangi dengan kepentingan non pengendali atau minority interest. Intinya seperti itu ya. Jadi ini adalah return on equity yang sama sekali tidak memperhitungkan kepentingan non pengendali, dan tidak harusnya pakai ini saja sebenarnya sudah bisa lumayan akurat ya, karena mayoritas perusahaannya kita tersebut itu memakai mayoritas banyak yang kepentingan non pengendalinya tidak terlalu banyak. Tapi kalau seandainya mau teliti, ROE yang kedua itu kita bisa tentukan dengan cara kita bagi laba bersih periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau si Pak Kwon sendiri. Jadi labanya tidak lagi 2,4 triliun. 2,4 triliun, soalnya ini dalam ribuan ya. Jadi jangan lupa ketika kalian nanti ngelihat, nanti kalian harus lihat dulu yang ini. Ini satuannya apa? Kalau ini satuannya dalam ribu. Jadi ini bukan miliar tapi dalam triliun. Labanya Pak Kwon tuh 2, sekian triliun. Nah, di sini berarti yang nanti kita masukkan adalah 2150 sekian ya. Nanti kalian kalikan 4/3. Ini triliun. Kemudian dibagi dengan ini yang kita bagi. Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk 14,4 T. Sedangkan yang pertama ini adalah 2,496 T. Kita bagi dengan jumlah ekuitas 17,360 T. Nah, oke. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan untuk return on equity. Return on equity ini yang salah satu faktor yang paling menentukan apakah perusahaan tersebut profitable atau enggak. Jadi konsepnya adalah return terhadap ekuitas. Ketika kalian misalnya mendirikan suatu usaha, yang orang tanya itu kira-kira return on investment atau return ROI ya, atau return on ekuitasnya kalian, return on modalnya kalian tuh berapa? Kalau seandainya kalian bilang, oh ya saya ada misalnya punya modal 100 juta, kemudian mendirikan perusahaan, ya paling di tahun pertama 5 juta lah perusahaannya. Nanti tahun berikutnya ya mungkin ya nambah sedikit ya, 6 juta. Nah ini return on equity-nya adalah 5 dibagi dengan 100 atau 5%. Kalau saya jadi orang yang tadi memiliki usaha ini ya, saya tidak akan mau untuk mendirikan usaha tersebut. Kenapa? Karena satu, usahanya ini risky. Usaha itu risky ya. Kalau seandainya usaha itu risky dan hanya menghasilkan 5%, ada instrumen lain yang risk free. Yaitu apa? Yaitu deposito. Jadi lebih baik uang saya putarkan aja ke bank. Kenapa? Karena di bank ini sudah risk free. Kemudian kita tidak perlu susah lagi memikirkan. Wong toh ya kurang lebih mirip-mirip sama-sama 5%-nya gitu misalnya. Jelas ya. Jadi return on equity ini seperti ini. Nah, apabila kalian melihat kalau kalian lihat ya, pemerintah juga punya yang namanya surat utang negara. Surat utang negaranya itu yang baru ditawarkan itu adalah 6,3%. Artinya apa? Artinya kalau seandainya return on equity-nya itu tidak juga sampai 6,3%, ya berarti buat apa kita berusaha? Harus return on equity-nya kita tuh harus lebih besar daripada 6,3%. Kemudian kalau seandainya kalian lihat misalnya IHSG. IHSG itu dibuka di tahun
IHSG kita itu dibuka di tahun 1982 dengan harga 100. Harga sekarang itu misalnya 4.000 ya. 4.000 kalau saya bagi 100, kemudian saya mau cari rata-rata tahunannya berapa, return tahunannya berapa. Karena ini adalah deret geometrik, maka saya nyari rata-ratanya tidak dibagi dengan 38, tapi dipangkatkan seper 38, dikurangi 1. Nah, ternyata ketemulah angka 10,19%. Jadi apabila usaha kita itu juga tidak lebih tinggi daripada 10,19%, ya lebih baik saya investasi di IHSG aja. Wong perusahaan di IHSG kan berarti saya juga investasi ke BCA, ke Astra, ke Unilever, ke Telkom. Daripada bikin yang lebih beresiko daripada ini, ya kenapa kok saya tidak menggunakan dana saya untuk saya investkan di reksadana indeks gitu misalnya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah sekarang berarti berapakah return on equity dari Pakuwon? Kalian coba hitung sendiri ya. Kita bisa hitung dengan cepat. 2,15 saya kalikan 4/3, kemudian saya bagi 14,4. Ketemulah return on equity-nya itu sekitar 20%. Jadi return on equity Pakuwon itu adalah 20%. Ini termasuk luar biasa. Kalau menurut saya 20% ini tidak gampang bisa bikin return on equity 20%. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, bagaimana kalau seandainya kita bandingkan dengan Intiland? Kalau kita lihat di sini Intiland itu laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk ini malah kecil sekali ya, yang lebih banyak kepentingan non pengendalinya. Berarti yang jalan itu adalah yang anak-anak usahanya. Wow, ini kecil sekali nih. Cuma 6 miliar, 6,5 miliar. Apa-apaan ini? 6,5 miliar saya kalikan 4/3, saya bagi dengan ekuitasnya. Ekuitasnya 17,3 triliun, lebih tinggi daripada Pakuwon. Cuman 17,3 triliun. Ini miliar loh ya. Masih harus saya bagi 1.000 lagi. Berarti return on equity-nya adalah 0,5%. Wow, 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 wow. Seburuk ini ya Intilandnya. Maksudnya kinerjanya ya, bukan orang-orangnya ya. Labanya ngedrop dari 122 ke 6,5. Berarti kemungkinan dari penjualannya, ya dari penjualannya kelihatan ya, dari pendapatan usahanya itu sudah turun 1,8 terhadap 2,4. Ini jujur saya tidak ngikuti Intiland, jadi agak shock sedikit ketika melihat. Oke, oke, oke. Beban bunganya juga besar nih, lebih besar beban bunganya padahal omsetnya turun, ya wajar saja ya, perusahaan ini enggak. Kita mungkin bisa cek ya penjualannya dari mana aja ya, kontribusinya kok kebanyakan bukan dari usaha utama. Nah, ini rencana pendapatannya. Jadi kalau kita lihat di sini, nanti kalian bisa cek di catatan 34. Oh. Nah, ini yang membuat ternyata turun ya. Tahun lalu dari House and Land dia itu 1,2 triliun, sekarang cuma turun ke 472 miliar. Berarti perumahan dia yang mungkin di Geraha Natura atau apa, itu sekarang lagi turun jauh. Dan yang menopang itu adalah high-res. Padahal high-res kemungkinan dia bekerja sama mungkin dengan orang lain. Misalnya apartemen atau apa, mungkin dia kerjasama dengan orang lain. Kemudian pendapatan usaha juga dapat dari perkantoran, fasilitas, kawasan industri. Tapi yang ngefek banyak itu ya di sini. Houses and land-nya itu turun drastis. Oke, oke.
Jelas ya, kurang lebih. Wow, ini wah, kalau saya jadi pemegang sahamnya di rapat umum pemegang saham mungkin saya protes ya. Kita sebagai shareholder tuh harusnya bisa dapat benefit daripada manajemennya. Tapi manajemennya apabila tidak bisa deliver dengan bagus, ya berarti sangat mengecewakan sekali bagi shareholdernya ya. Mungkin semoga bisa dengan cepat ini terlewati ya. Nah, kalau saya lihat salah satu kelemahan dari si Intiland juga, kita bisa lihat di sini. Kita coba cek ya, tanah yang belum dikembangkan. Tanah yang belum dikembangkan oleh Intiland ini sangat banyak sekali ya, 3,9 triliun. Ini adalah persediaannya juga. Ini ada persediaan yang lancar dan yang tidak lancar. Tanah yang belum dikembangkan, kita coba cek. Nah, perhatikan di sini yang di Tangerang ini ada berapa ini? Meter persegi berarti 39 hektar ya. 1 hektar sama dengan 10.000 meter persegi. Ada 39 hektar dan ada 106 hektar di Maja Banten. Ini rasanya masih belum dikembangkan. Sedangkan di Gra Family ini sudah turun ya, sudah cuman 394 hektar belum dikembangkan. Di Maja Banten itu ada 1068 hektar yang belum dikembangkan. Jadi banyak sekali yang masih belum dikembangkan. Nah, ini akan menjadi uang mati bagi si shareholdernya ya. Karena aset ini itu tidak memberikan return, hanya mengendap saja di dalam di dalam ekuitas. Ya kita kan ingin membeli perusahaan yang bisa memberikan return pada kita. Ya kecuali kalau mindsetnya kita tuh long term sekali dan kita sudah punya grand plan, ya enggak masalah. Sedangkan di Gra Family ini hanya 8 hektar saja sisa tanahnya. Di Lontar masih ada 23 hektar. Lontar ini harusnya Geraha Natura ya. Dan seterusnya Pantai Timur Surabaya juga ada. Dan kalau kita lihat ya, kita juga bisa loh ngitung berapa harga per meter perseginya. Kalau seandainya saya bagi, ini saya bagi dengan 84854. Ups, ini saya jadikan sin 3 ya. Jadi harga per meter persegi tanah yang belum dikembangkan di Intiland tadi itu sekitar 6 juta per meter persegi. Sedangkan kalau di Maja Banten berapa? Per meter persegi. Kemudian harganya cuma 50.000 per meter persegi. Jadi kalau kalian ingin invest di Tangerang, ya beli aja saham Intiland. Cuman nggak tahu sampai kapan nanti akan dikembangkan. Yang pasti ketika dia dijual di book value-nya, ya ini berbicara investasi saham ya. Berarti kalian juga sama dengan membeli harga tanah seharga 50.000 per meter persegi di Maja Banten. Masalahnya kapan ini dieksekusi? 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, 50 tahun lagi? Ya nggak tahu. Oke, harus kita tahu mendengarkan dari manajemennya ya. Kalau sedangkan Pakuwon, kita coba cek tanah yang belum dimatangkan tulisannya di sini. Sebentar. Tanah belum tanah yang belum dimanfaatkan itu sekitar 358 hektar pada tahun 2019.
358 hektar ya. Jadi memang Pakuan ini sudah tinggal sedikit tanahnya. Cuma 358 hektar saja, sedangkan kalau Intiland tadi masih ada 1000 sekian ratus hektar. Tapi Pakuan dengan sangat cerdasnya dia bisa membangun bangunan vertikal naik ke atas sehingga dia bisa menghasilkan return on equity sebesar 20%. Sedangkan Intiland punya banyak tanah tapi dia masih belum mengembangkan. Nah, ini kalau dari sudut pandang shareholder ya lebih menarik yang kedua, yang pertama, yang Pakuwon tentu saja, bukan yang Intiland. Oke ya. Aduh, ini saya terlalu banyak cerita, masih belum. Oh ya, harusnya bisa dipahami ya kurang lebih ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke yang kedua. Yang kedua ini adalah times earn, times interest earn atau EBIT dibagi dengan interest charge. Maksudnya EBIT ini adalah laba usaha. Jadi yang tadi dari gross profit itu dikurangi dengan overhead, terus kemudian biaya pemasaran dan seterusnya, dibagi dengan beban bunga. Jadi kita kepingin tahu kira-kira laba usaha kita ini bisa membayar berapa tahun bunganya. Kebayang ya. Jadi kalau seandainya misalnya laba usaha kita itu adalah 10 juta, kemudian biaya bunga kita itu adalah 2 juta, maka kita masih punya kira-kira 5 tahun, kita punya kekuatan untuk membayar 5 tahun bunga. Nah, ini juga penting karena apabila laba usaha kita itu kurang daripada interest charge, maka kita minus pasti. Nah, kita coba lihat saja di Pakuwon. Di Pakuwon sendiri, dia tidak menspesifikasikan EBIT di sini. Jadi kita harus kurangi sendiri, misalnya ya. Misalnya laba brutonya itu adalah, sebentar. Misalnya, nah ini saya pakai 3068, saya kurangi 166, saya kurangi 255. Nah, ini adalah ketemu nilainya sebesar 2647. Jadi 2647 tadi kita langsung tinggal bagikan saja ke beban keuangan sebesar 183. Ketemulah angka 14 tahun. Jadi ini sangat amat sehat. Laba usaha dari si Pakuwon tadi masih bisa membayar 14,4 tahun. Kita bandingkan dengan Intiland misalnya ya. Intiland itu kita bisa cek di sini. Di sini adalah beban usaha laba usahanya 242 miliar. Kemudian saya bagikan dengan beban bunga 232. Cuman cukup 1 tahun. Sangat amat berbahaya sekali ya. Sangat amat berbahaya sekali. Hanya bisa cukup untuk 1 tahun. Next month kita harus segera next year manajemen harus dengan segera meningkatkan ini semua karena utangnya lebih banyak daripada Pakuwon ya. Debt to equity ratio lebih tinggi. Kemudian yang kedua itu dia lebih tidak profitable, return on equity-nya itu rendah, dan juga akibat dari itu karena dia tidak terlalu profitable, tidak bisa menggunakan asetnya dengan baik, sehingga labanya juga tidak bisa tinggi, untuk menutupi dengan beban bunga juga agak susah. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Nah, yang berikutnya total asset turnover. Jadi total asset turnover ini didapatkan dari net sales atau sales dibagi dengan total aset. Jelas ya? Caranya bagaimana? Caranya saya akan coba berikan ilustrasi apa yang dimaksudkan. Jadi misalnya ya,
ini adalah asetnya kalian. Oke, aset ini kalian akan gunakan untuk mencari sales atau omset. Jelas ya? Nah, sales ini, aset ini kan ada dua ya, bisa dari equity atau bisa dari liability. Ini pokoknya kalian mau ngutang dari bank atau kalian mau injek modal sendiri, asetnya harus bisa menghasilkan sales yang tinggi. Semakin rendah kemampuan si aset ini untuk menghasilkan sales yang tinggi, maka aset ini semakin tidak produktif. Sampai sini jelas, asetnya semakin tidak produktif. Kemudian dari sales ini kan ada beban. Jadi ada cost atau ada expense. Ini akan menjadi net profit. Net profit ini nanti akan dibagikan ke shareholder dalam bentuk dividen. Sisanya itu akan masuk kembali ke aset dalam berupa return earning. Ini yang dibaca dengan balance sheet. Ini yang dibaca dengan laporan laba rugi. Oke? Untuk mengukur seberapa produktif dari aset dari suatu perusahaan, kita gunakan yang namanya sales dibagi dengan aset. Sampai sini ada pertanyaan? Caranya gimana? Ini saya pakai cara penyederhanaan ya. Ada yang menggunakan periode-periode tertentu, misalnya contoh salesnya itu harus, misalnya sales dalam 1 tahun, asetnya itu juga rata-rata ya, aset di awal dan aset di akhir. Cuman kita pakai yang kita sederhanakan saja, kita langsung bagikan saja. Misalnya kita pakai punyanya Pakuwon, pendapatan bersihnya 5,24. Saya akan coba pakai punya Pakuwon ya. Jadi saya ketik di sini Pakuwon, salesnya sales 5 triliun dikalikan 4/3 dulu, kita 1 tahun kan ketemu 1,33. Keren juga ini, apa namanya, oh tapi kok salah. OneNote ini sebenarnya ini underrated, program underrated ya. Temu 6,66 T. Sedangkan asetnya si Pakuwon itu totalnya adalah 17,25 T. 25 T. 25 T mana tadi? 25 T. Jadi sales to asset ratio-nya atau asset turnover ratio-nya berapa? Sama dengan, ini kalau saya perbesar, sama dengan 6,667 dibagi 25. Ketemulah 0,267. Sekarang saya akan coba pakai Intiland. Intiland itu DILD. DILD juga sama, kita coba cek DILD itu 1,854 dikalikan 4/3. Asetnya sendiri itu jumlahnya adalah 14,2 T. Oh ya, jangan-jangan saya salah ya tadi ya. 14,2 T. Oh ya, mungkin tadi saya sempat salah ya. Return on equity-nya punya Intiland tadi harusnya pakai ekuitas bukan aset. Nanti bisa dicek 14 T. Sehingga kalau kita total 2,472 kita bagi dengan 14, hasilnya adalah 0,1776 kali. Nah, ini
hampir 50% lebih bagus si Pakuan tersebut untuk bisa mengenerate dari revenue, kemudian net profit margin dan ROE itu nanti akan menentukan seberapa efisien dan profitable dari masing-masing. Nah, kalau perusahaan seperti Pakuan ini biasanya dia perusahaan properti ini memang biasanya dia perlu aset yang banyak supaya bisa mengenerate sales. Untuk perusahaan-perusahaan seperti misalnya konstruksi atau perusahaan seperti consumer good, itu dia tidak terlalu perlu aset yang besar untuk bisa generate aset. Kita coba cek saja, misalnya kita coba cek punyanya Unilever 2020, kemudian tahunan 2019 tahunan. Kemudian kita coba lihat jumlah asetnya 20 triliun. Ya, jumlah asetnya 20 triliun. Penjualan bersihnya 42 triliun. Jadi, kalau kita lihat di sini, Unilever itu dia 42 triliun dibagi dengan 20 triliun, 2,1 kali. Ini perusahaan yang bagus karena dia tidak perlu banyak aset bisa mengenerate omset yang begitu besar. Ya memang beda nature ya, karena kalau kalian mau jualan rumah ya itu tidak semudah kalian jualan sabun atau sampo yang merupakan kebutuhan orang, namanya aja consumer goods, dipakai setiap kali. Sedangkan untuk pakuan dan intilan sendiri dia harus nyetok tanah yang banyak ya, dan untuk menjual itu tidak perlu ya tidak harus tidak bisa seperti consumer good yang justru ketika pada saat-saat ini barang-barangnya malah cepat habis, malah tambah diborong. Consumer goods mie malah cepat habis, gula, beras, semua kalau consumer goods malah tambah gampang habisnya untuk saat ini. Kalau rumah, kalau krisis kayak gini, siapa yang mau panic buying rumah ketika ada krisis? Kan tidak mungkin. Orang-orang kalau panic buying ya pasti consumer goods yang panic buying duluan. Nah, kalau dari segi bisnis, memang bisnis properti ini itu lebih dibandingkan dengan consumer good yang sudah jadi ya, seperti Unilever ya pasti lebih kuat atau lebih bagus bisnis consumer goods. Tapi untuk mendirikan perusahaan seperti Unilever kan ya memang gak gampang. Nah, kalau kalian lebih gampang untuk mendirikan perusahaan properti mungkin daripada perusahaan consumer goods. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan mungkin? Rasio terakhir apa? Oh ya sudah habis ya rasio terakhir ya. Oke. Kalau gitu ini assignment, tapi assignment ini khusus untuk minggu ini kayak saya tahu kalau kalian tuh banyak sekali tugas ya. Nggak tahu benar apa enggak ya. Jadi untuk kali ini saya minta kalian hitung sendiri saja untuk keperluannya kalian. Saya tidak akan memberikan tugas kepada kalian. Jadi silakan bagi yang ingin lebih paham kembali, kalian bisa menghitung. Nah, saya juga akan menunjukkan ke kalian satu aplikasi yang namanya Stockbit. Coba ya, sin 2 ya mungkin ini. Kita akan coba cek beberapa perusahaan tadi. Misalnya tadi saya coba buka Pakuwon kita akan compare dengan perusahaan sejenis. Nah, ini dia kita akan bisa melihat comparisonnya. Valuasi ini bukan masuk di lingkupnya kita ya. Nah, kita bisa cek juga profitability-nya. Gross profit margin untuk Pakuwon sendiri itu 61,42%. Itu sangat jauh apabila dibandingkan dengan sektornya sendiri.
Operating margin dari Pakuan itu 53%. Jauh dibandingkan dengan 17%. Net profit margin 45%. Sektornya hanya 10%. Jadi memang luar biasa Pakuan ini ya. Kita coba cek yang lainnya, misalnya Lipo Karawaci itu malah minus. BSDE Bukit Serpong Damai itu cuman sekian. Citraland itu lebih kecil. Jadi memang perusahaan ini perusahaan yang bagus. Dia malah ada kecenderungan bukan seperti perusahaan properti pada umumnya yang mengandalkan penjualan ya, karena dia ada pendapatan berulang. Nah, kemudian ini ada return equity yang tadi kita sudah hitung sama-sama ya. Kita bisa lihat dia memang di atas rata-rata 20 dibandingkan 11 dibandingkan 7. Return on capital employed ini return dibagi dengan hutang plus ekuitas, hutang berbunga tapi aset turnover-nya juga sama. Tadi kita benar kan sudah ngitung ya, 0,28, ini 0,13, 0,22. Jadi memang perusahaan ini sangat jauh sekali apabila dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan sejenisnya ya. Memang sangat, ini bisa dibilang wonderful company. Karena kemampuannya dia untuk bisa menghasilkan pendapatan berulang. Jadi tidak ketika yang lain lagi KO semua karena pendapatan dari jual tanah maupun apartemennya turun, Pakuan masih ada mall. Ini current ratio-nya, ada quick ratio juga, kita nggak terlalu lihat ya. Nah ini yang debt to equity ratio-nya dia rata-rata dari sektornya. Apalagi ya, interest coverage itu yang tadi saya bilang, itu yang 14 tahun tadi ya, yang apa namanya, EBIT dibagi dengan bunga, beban bunga 14 tahun. Sedangkan perusahaan lainnya coba lihat, cuman 2,3 tahun, cuman 24 tahun. Jadi ini perusahaan yang super wonderful. Ini dividennya. Jadi sudah 7 kali membagikan dividen, 7 tahun berturut-turut, 3 kali, 5 kali, 10 kali. Ini balance sheet-nya dia, income statement-nya dia, dan cash flow statement-nya dia juga positif. Free cash flow-nya dia juga positif. Free cash flow ini cash from operation kita kurangi dengan capital expenditure. Coba kita bandingkan juga kalau seandainya perusahaan konstruksi. Saya pakai coba misalnya Total Bangun Persada. Kita coba cek perbandingannya seperti apa, comparison. Accept NRC, kita coba pakai Wika Gedung, kemudian kita pakai Waskita, kemudian kita juga pakai PP, bukan PP pusat tapi PP presisi. Ini yang lebih pas untuk membandingkannya. Waskita ini juga harus kita pakai Waskita yang kontraktor. Kita lihat profitability-nya, gross profit margin-nya itu 14,51%, Waskita lebih tinggi, PP presisi lebih tinggi, 19,14%. Kemudian return on asset-nya, return on asset tidak terlalu penting ya bagi kontraktor, karena asetnya kontraktor kebanyakan muterin duitnya orang. Yang penting itu return on equity. Jadi 15%, Wika Gedung nih ya juga bagus, 19%. Waskita dan PPRE lebih rendah. Kemudian ini return terhadap ekuitas dan hutang berbunga 18%, 14%, 13%, dan seterusnya. Aset turnover-nya 0,92, oke. Jadi tidak perlu aset banyak. Tapi ya aset juga untuk perusahaan konstruksi tidak terlalu penting aset turnover. Karena asetnya semua tuh ya dari kontrak. Kalau berhasil mendapatkan kontrak yang banyak, maka pinjaman atau piutang dia itu lebih tinggi. Lanjut, current ratio-nya 1,5, 1,9, 1,6. Ini ya juga tinggi. Total dan Wika Gedung ini oke. Paling oke di antara kontraktor yang lainnya. Dividennya, nah ini sebenarnya dividennya apa ya? Oh, dividen ini yang dibagikan. Sorry, berarti tadi bukan tahun ya, tapi yang dibagikan, dividen per share-nya. Book value-nya, total aset,
Oke, sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan tambahkan 15 sampai 20 menit nanti di akhir video. Bagi kalian yang ingin bertanya, silakan kalian tanyakan. Mungkin kalau ada pertanyaan yang memerlukan gambar, kalian bisa diskusikan di grup WhatsApp. Sampai berjumpa nanti saya akan coba cek lagi apakah minggu UTS itu kita perlu ada kuliah lagi atau enggak. Oke, terima kasih. Kalian tetap stay safe di rumah, jangan keluyuran kemana-mana.